2 tahun yang lalu ya, 2017, saya itu divonis kanker payudara, stadium 3B, ganas ya, stadium ganas. Waktu itu saya itu cukup down. Ketika 2 bulan saya drop itu, dan saya ambil keputusan untuk tenang, saya mengasihi Yesus saya udah mati buat saya bisa tenang. Roh Kudus itu bersuara ke saya, Mbak. Audible banget, Roh Kudus bilang, email kamu ingat nggak? Kamu punya tetangga 14 tahun lalu, kamu kepahitan hati sama dia. Wow. Saya nggak perlu bilang namanya, saya langsung, Tuhan saya ingat, saya ampuni dia Tuhan. Waktu itu kejadian, Roh Kudus tuh bilang ke saya, email ampuni. Enggak Tuhan, setiap hari saya ngampuni orang, setiap hari saya berusaha belajar baik. Kali ini saya disakiti Tuhan, saya tidak buat salah, keluarga saya nggak buat salah, kami dihukum seperti ini. Besok aja lah Tuhan saya mengampuni. 14 tahun berjalan Mbak, saya lupa mengampuni. Itu, mungkin intinya itu ya Mbak. Saya diingatin di awal rawatan, yang saya harus lakukan sebelum saya rawatan, saya ngampuni orang itu. Saat itu waktu saya awal rawatan saya dibiopsi gitu. Ada beberapa alat yang terhubung ke badan saya seperti alat eko jantung gitu. Di situ tertera nilai 50, 51 gitu. Saya itu teringat khotbah Pak Obaja ketika berkhotbah tentang perkataan profetik buat nasi yang diberkati dan yang dikutuki gitu. Waktu saya melihat itu angka yang tertera 50, 51, kadang-kadang dia turun 40, saya langsung bertindak. Saya terus mengucapkan perkataan yang baik sampai nilainya itu naik 80, 90, 100 dan terakhir waktu saya berkata, Roh Kudus saya tahu kau ada bersama dengan saya, kau tidak tinggalkan saya. Saya pasti bisa melewati ini. Itu nilainya 101. Puji Tuhan, kemo ke 1, 2, dan 3. Kanker saya itu ada di dalam payudara. Membuat payudara saya itu seperti ini Mbak Yohana, kulit jeruk purut gitu ya. Tapi kemo ke 1, ke 2, ke 3, karena saya selalu profetik ya, dalam nama Tuhan Yesus, kankernya kering, mati dan rontok gitu ya. Proses kemo 1, 2, 3, kanker itu bisa keluar rapi dari dalam, hitam, kering, berbentuk benjolan gitu ya Mbak. Ada satu hal, ketika di kemo ketiga saya ngecek kanker saya turun apa enggak, ternyata tidak turun. Saya nangis, tapi saya bilang Tuhan terima kasih. Singkat cerita saya harus balik di Indonesia untuk pengobatan. Kemoterapi setelah hari kedua, tante saya itu telepon. Dia bilang, email tadi malam tante itu berdoa dengan teman tante. Teman tante tuh lihat di alam roh kalau kankermu itu udah kering, udah mati, udah putih sampai ke akar-akarnya. Secara ajaib setelah 2 hari tante saya itu ngomong gitu, saya ke kamar mandi mau jemput anak saya. Saya lihat di kanker yang benjolan keluar dari payudara saya itu dikelilingi semacam pita putih sekelilingnya, kan tadi dia bilang udah mati, akar-akarnya udah putih. Bilang Tuhan Yesus terima kasih. Waktu saya masuk kamar, mau ganti, mau keluar, saya lihat di lantai kamar itu penuh dengan runtuhan hitam-hitam. Saya nggak tahu kalau itu kulit kanker, saya nggak tahu. Sore baru saya melihat ke arah payudara saya, loh benjolannya nggak ada. Kanker yang hitam itu juga hilang, lenyap gitu. Puji Tuhan ya, itu mujizat pertama. Tapi masih ada tantangannya. Dokter bilang, itu tidak mungkin payudaranya ibu nggak diangkat. Karena stadiumnya udah tinggi dan itu kanker ganas. Menurut dia begitu. Tapi di dalam hati saya juga menguatkan iman saya. Tuhan dari awal saya sudah bilang, kankernya harus rontok, kering dan mati. Sudah terjadi. Kedua, saya tidak mau payudara saya diangkat. Saya bilang begitu. Tuhan pasti bisa mengerjakannya buat saya. Dan ternyata benar, waktu saya dioperasi, dipikirkan operasi cuma 2 jam paling lama. Ternyata saya dioperasi mulai dari jam 4 sampai jam 12 malam saya ke dalam kamar. Jadi saya pikir payudara saya diangkat total, utuh, malah ada yang lain. Saya tetap nangis, saya bilang Tuhan terima kasih. Kau yang berdaulat, walaupun saya minta tapi Tuhan pasti lebih tahu cerita hidup saya lebih baik di tanganmu. Saya cerita gitu ke Tuhan. Terus ada satu kesempatan ketika dokter berkunjung ke saya tanpa sengaja melihat ke payudara saya. Ternyata payudara saya masih ada Mbak, ya ampun. Puji Tuhan, Tuhan terima kasih. Ini mujizat, bagaimana mungkin payudara saya nggak diangkat kalau saya udah divonis. Pasti akan diangkat. Suster-suster juga bilang, selama saya jadi suster belum ada Bu yang nggak diangkat gitu loh Bu. Tapi dokter juga bilang begini, kanker yang diangkat itu ibu hidup, kita akan tunggu ya hasil patologinya. Saya tetap menguatkan kepercayaan lagi saya kepada Tuhan. Dan waktu seminggu kemudian ketika saya sabut selang di payudara saya, dokter tuh senyum-senyum datang. Bilang ke suami saya, Bapak, Ibu, rawatan radiasi 24 kali saya batalin ya. Karena hasil patologinya
3 tabung kanker itu mati semua. Kankernya mati semua. Ternyata memang mujizat di Pondok Daud itu bisa memurnikan hati kita, bisa meluruskan hati kita, gitu, supaya kita itu hatinya ringan aja. Dan saya juga yakin waktu kita memuji, menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hadiratnya tuh turun, pintu-pintu yang mestinya memang harus tertutup dalam hidup kita, pintu sakit penyakit, pintu kutuk, kegagalan, kegelapan, itu Tuhan pasti tutup buat kehidupan kita. Ya saudaraku, terus dengarkan khotbah-khotbah mingguan di gereja kita, karena dari situ kita mendapat kekuatan dan kita juga mendapat remah sehingga kita bisa menjalankan hidup kita sepenuhnya di tangan Tuhan.